Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar? Semoga pagi ini sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian. Kita di acara Renungan Pagi edisi 6 Februari 2023. Pagi ini bacaan kita dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1-9 demikian. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak laki-laki yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, satu nama, satu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepadamu hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu, dengan tidak membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sebesar ini? Tidak egois. Saudara sekalian, jika seorang boleh meminta, mana yang akan ia pilih? Meminta untuk sesuatu yang menyenangkan dirinya sendiri-kah? Atau menyenangkan orang lain? Di dalam dunia yang individualis dan egois ini, kemungkinan besar seseorang akan meminta sesuatu yang menyenangkan dirinya sendiri. Misalnya seperti umur panjang, harta benda, dan keturunannya. Seorang raja bisa jadi meminta umur panjang, kekayaan atau nyawa musuh ketika ia mulai memerintah. Namun ketika Tuhan berfirman kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu, Salomo mengajukan permintaan yang tidak biasa. Atas kesadaran sebagai seorang raja muda yang belum berpengalaman, ia meminta hati yang mampu menimbang perkara dan membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebuah permintaan yang egois, saudara sekalian, tidak instan dan mengandung konsekuensi yang tidak mudah. Permintaan agar dimampukan bertanggung jawab atas kepercayaan yang Tuhan berikan sebagai raja dan untuk kepentingan umatnya yang dipimpinnya. Tuhan memandang baik permintaan Salomo itu dan memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian. Bahkan dia ingin yang memberikan apa yang tidak Salomo minta, yaitu kekayaan, kemuliaan. Salomo pun bersyukur kepada Tuhan. Terkadang ketika kita mendapatkan sesuatu pilihan, kita cenderung untuk memilih yang instan, mudah, nyaman, dan menyenangkan. Semua itu berorientasi pada diri sendiri, bukan pada kehendak Tuhan atau kepentingan sesama. Marilah kita mulai bertanya di mana Tuhan dan sesama akan kita tempatkan dalam setiap pilihan dan keputusan kita. Biarlah kita bisa memilih dengan benar, saudara sekalian, mana yang terbaik, mana yang benar, dan mana yang tepat. Kiranya Tuhan menolong kita untuk berada pada memilih pilihan yang sungguh-sungguh sesuai dengan kebaikan Tuhan dan kebaikan sesama. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pada pagi ini, sebab Tuhan sudah membangunkan kami dari peristirahatan kami masing-masing.
Kami membuka mata kami untuk menyaksikan berkat-berkat baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapa, terima kasih banyak karena Engkau menuntun kami pada pagi ini untuk mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami dengan hati bijaksana, meminta segala hal yang Tuhan kehendaki. Tuhan, tolonglah kami supaya kami belajar seperti Salomo yang belajar untuk mementingkan kepentingan orang lain di atas dari kepentingannya. Kiranya Tuhan memimpin kami supaya firman-Mu ini menjadi pegangan kami. Hamba-Mu berdoa bagi segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada. Biarlah pagi ini mereka bangun di dalam hikmat dan bijaksana Tuhan, kekuatan semangat yang baru daripada-Mu supaya dapat beraktivitas sebagaimana mestinya di hari ini. Mereka yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang sedang berduka Tuhan hiburkan, mereka yang tertimpa berbagai-bagai persoalan dalam hidup, biarlah Tuhan menolong. Dan akhirnya ya Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan kehidupan keluarga kami. Tuhan memimpin mereka, Tuhan menjagai dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap dalam keadaan baik untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Bapa Surgawi, dengarlah doa kami sampaikan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.